Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian As-Sirah An-Nabawiyah yang kita nukil dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang Sulhul Hudaybiyah, yakni setelah Nabi SAW menyepakati perjanjian Hudaybiyah dan terjadilah peristiwa yang kemarin kita sampaikan, di mana Abu Jandal datang kepada Nabi SAW ingin bergabung dengan Nabi balik ke kota Madinah. Namun ternyata ayahnya dia, yaitu Suhail ibn Amr, meminta kepada Nabi SAW untuk menjalankan salah satu poin perjanjian itu, yaitu apabila ada orang musyrik Mekah, orang Quraisy membelot bergabung dengan Nabi SAW, maka harus dikembalikan kepada orang-orang Quraisy. Tapi sebaliknya, kalau ada dari kalangan Nabi SAW yang membelot kepada orang-orang Quraisy di kota Mekah, maka orang-orang Quraisy tidak wajib untuk mengembalikannya kepada Nabi SAW. Maka Abu Jandal pun akhirnya dikembalikan kepada ayahnya, yaitu Suhail ibn Amr. Maka kemudian Nabi SAW melakukan perjalanan pulang menuju kota Madinah. Ya, maka diputuskan tidak terjadi atau tidak terlaksana umroh di tahun tersebut. Karena salah satu poin dalam perjanjian itu, di mana tahun ini tidak boleh melaksanakan umroh dan dibolehkan tahun yang akan datang. Maka Nabi pun pulang ke kota Madinah. Nah, ketika perjalanan pulang ke kota Madinah, itu terjadi peristiwa-peristiwa di dalamnya. Kata beliau, ahdatsun jarat fit tariqi ilal Madinah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan balik Nabi SAW ke kota Madinah. Akmalar Rasulu sallallahu alaihi wasallam tariqahu raji'an ilal Madinah. Nabi melanjutkan perjalanannya pulang menuju kota Madinah. Wa qad hadatsat ba'dul ahdathi minha. Dan terjadi beberapa peristiwa-peristiwa dalam perjalanan pulang menuju kota Madinah. Di antaranya fawatu salatil fajri, terlewatkannya salat subuh, alias bablas salat subuh. Rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi bisanadin hasan an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu,
Beliau menceritakan aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal Hudaybiyah lailan fanazalna dahasan minal ardi. Tatkala Nabi pulang dari Hudaybiyah di malam hari, maka kami pun singgah di sebuah tempat yang merupakan dataran rendah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu kami singgah, istilahnya bahasa sekarang ngecamp, ya, untuk bermalam. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, "Mayyaklauna, siapa yang mau menjaga kita di malam hari ini?" Faqala Bilal, maka kemudian Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana, aku yang akan berjaga." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tanam?" Ya, maka apakah kau akan tidur? Kata Nabi kepada Bilal, qala Bilal, la. Kata Bilal, enggak, aku enggak akan tidur. Tapi fanama radhiyallahu anhu, ternyata Bilal tidur juga. Hatta tala'atis syams, sampai matahari terbit. Fastaiqadha fulanun wa fulanun, maka mulai bangun satu persatu, fulan dan fulan mulai bangun. Fihim Umar radhiyallahu anhu, di antara yang bangun di awal-awal adalah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ahdibu fastaiqadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Umar memerintahkan kepada para sahabat untuk membangunkan yang lain. Maka tatkala itu bangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala if'alu kama kuntum taf'alun. Kata Nabi, kerjakan sebagaimana kalian mengerjakan. Maksudnya yakni kalian tetap melaksanakan sholat subuh meskipun matahari sudah terbit. Artinya para sahabat sudah tahu ketika terlewatkan sholat subuh, ya kesiangan, maka mereka mengerjakan sebagaimana yang mereka telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma fa'anu, tatkala mereka mengerjakannya, qala Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata, hakadha faf'anu, demikianlah hendaklah kalian mengerjakan, liman nama minkum au nasya, bagi yang tertidur di antara kalian atau yang terlupa. Ya, jadi tetap melaksanakan sholat. Kemudian peristiwa berikutnya, fuqdanu naqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilangnya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kehilangan untanya. Wa fi tariqi audatir Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Hudaybiyah ilal Madinah dallat naqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala perjalanan pulang dari Hudaybiyah menuju Madinah, unta Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang alias terlepas, kabur. Faqad akhrajal Imam Ahmad wa Abu Dawud at-Tayalisi fi musnadaihima di sanadin hasan an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Hudaybiyah. Kami dalam perjalanan pulang dari Hudaybiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhallat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan untanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hilang. Ya, fatalabtuha, maka aku pun mencarinya. Fawajadtu hablaha qad ta'allaqa bi syajaratin. Kemudian aku mendapati ada tali kekang untanya itu nyantol di pohon. Faji'tu biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menemukan dan aku bawa unta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraqiba masruran sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun langsung menungganginya dengan gembira, dengan senang sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kisah ini diambil pelajaran dari sisi akidah bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib. Seandainya Nabi tahu yang ghaib, maka tentu Nabi akan tahu di mana untanya itu. Ya, Nabi tidak memerintahkan para sahabat untuk mencarikannya. Nabi sudah tahu, oh letaknya di sini, letaknya di sini. Demikian juga ketika peristiwa hilangnya kalung Aisyah. Ya, ternyata ada di mana? Kalungnya Aisyah ternyata ada di mana?
Digolek yang sahabat-sahabat Kak, nemu. Sampai akhirnya ketemu di mana? Di bawahnya unta. Ya, seandainya Nabi tahu yang gaib, maka tentu Nabi tahu letaknya di mana. Dan ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa mendatangkan yang manfaat dan yang mudarat bagi diriku sendiri kecuali dengan kehendak Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, maka tentu aku akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan-keburukan. Ya, maka harus didustakan orang-orang yang meyakini bahwa Nabi SAW itu tahu yang gaib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Busiri dalam qasidah Burdah yang sering disenandungkan oleh sebagian orang dalam sebagian ihtifalat, di mana dikatakan wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Sesungguhnya di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu tentang lauhul mahfud dan ilmu tentang pena takdir. Ya, maka ini bukanlah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah, Nabi tidak tahu yang gaib, karena yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib. Baik itu makhluk yang di langit ataupun makhluk yang di bumi, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu perkara gaib. Adapun Nabi tahu tentang beberapa perkara gaib, itu karena diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu kelak pada hari kiamat di akhir zaman akan keluar Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turun Nabi Isa alaihi salam dan peristiwa-peristiwa lain, itu karena wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Jin, "Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul." Allah lah yang mengetahui perkara gaib dan Allah tidak menampakkan ilmu gaib ini kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Itu pun gak semuanya diberitahukan, hanya sebagian dari ilmu gaib. Nah, maka kisah ini membuktikan bahwa Nabi SAW tidak tahu yang gaib, apalagi selain Nabi SAW. Ya, maka seorang Muslim wajib mendustakan para dukun-dukun, tukang-tukang ramal, ya, terutama di akhir-akhir tahun seperti ini mulai bermunculan nih syaiton-syaiton meramalkan bahwa tahun sekian nanti tahun depan akan terjadi peristiwa ini, maka wajib didustakan. Kadzabun, dajjalun. Kalaupun terjadi seperti yang diramalkan, harus diyakini bahwasanya mereka adalah para pendusta. Itu ujian keimanan bagi kita. Kita tetap harus meyakini Allah satu-satunya yang tahu perkara gaib. Ya, mereka para dukun-dukun, peramal-peramal adalah pendusta. Meskipun terkadang sebagian di antara ramalannya itu tepat, maka itu ujian keimanan bagi kita. Dan kemudian peristiwa berikutnya, Amrul Muhajirati ba'da sulh. Kisah tentang sebagian wanita-wanita yang berhijrah ke kota Madinah setelah terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Jadi ada beberapa wanita-wanita muslimah. Mereka kabur dari suaminya. Kabur dari suaminya di kota Mekah, melaku sampai ke kota Madinah, berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Nah, maka ini terjadi peristiwa demikian. Apakah Nabi SAW mengembalikannya kepada orang-orang Quraisy? Dibalikno gak ini? Harim-harim ini? Hah? Oh, berarti Nabi menyelisihi perjanjian. Hah? Nabi berarti mengingkari perjanjian ya berarti. Kita baca kisahnya. Walamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wastaqarra biha jaa ilaiha niswatun mu'minatun muhajiratun. Tatkala Nabi sudah tiba di kota Madinah dan Nabi sudah menetap di situ, maka datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para wanita-wanita mukminah yang mereka ini berhijrah dari Mekah. Wa kanat Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid. Di antaranya adalah Ummu Kulthum, anaknya Uqbah bin Abi Mu'aid.
Antum kalau dengar kata-kata Uqbah bin Abi Mu'aid, sopo apa yang antum ingat dari orang itu? Iya, orang Quraisy. Kenapa? Kenapa di perang Badar? Ada lagi yang lebih parah. Maksudnya perbuatan dia yang nggak pernah dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang lain, oleh musyrik-musyrik yang lain kepada Nabi SAW. Iya, yaitu pernah menimpakan jeroan unta ke punggung Nabi SAW yang sedang sujud, dan juga pernah mencekik Nabi SAW dengan selendangnya. Ini Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, anaknya, putrinya masuk Islam, Ummu Kulthum namanya, berhijrah dari Mekah ke Madinah, bertemu Nabi SAW. Awwala man kharaja ilaihi fitil kalmuddah. Jadi ada beberapa gelombang. Nah, di antara yang pertama kali datang kepada Nabi dari kalangan wanita-wanita ini adalah Ummu Kulthum ini. Wa kanat atiqan, dan dia termasuk seorang yang dulunya bekas budak yang sudah dimerdekakan. Fa kharaja fi ithriha akhawaha Umarah wal Walid ibna Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, ketika sudah sampai di Madinah, Ummu Kulthum ini ternyata dia dibuntuti oleh dua saudaranya. Ya, sama-sama anaknya Uqbah bin Abi Mu'aid, yaitu yang bernama Al-Walid dan Amarah atau Umarah. Faqala, maka dua saudaranya ini datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, ya Muhammad, aufi lana bima ahadtana alaihi. Wahai Muhammad, penuhi janjimu yang kau sudah berjanji dengan kami. Apa maksudnya? Mengembalikan. Nah, ini Ummu Kulthum membelot. Ya, dia membelot dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka perjanjiannya harus dikembalikan. Penuhi janjimu. Fa'aba Rasulullah SAW dzalik. Maka Nabi pun menolak permintaan itu. Nah, apakah Nabi mengkhianati perjanjian? Kenapa kok ditolak sama Nabi? Ini diantara cerdasnya Nabi. Antum makanya kalau mau nanda tangan di perjanjian, jangan asal tanda tangan dong. Iya. Bukan itu alasannya. Kenapa Nabi menolak? Karena dalam perjanjian tersebut, kata beliau, walam yudkhilin nisa fi dzalika syart. Di perjanjian tersebut tidak disebutkan bahwasanya wanita masuk dalam isi perjanjian itu. Ini cerdiknya Nabi SAW. Berarti yang dikembalikan cuma apa? Laki-laki tok. Tidak disebutkan ada wanita di situ. Makanya Nabi jeli melihat isi perjanjian tersebut. Dan ini celah yang dimanfaatkan oleh Nabi SAW. Maka tatkala itu, fa'anzalallahu ta'ala fi dzalik. Allah menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Mumtahanah. Ayat yang ke-10 sampai seterusnya. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian al-mu'minat, wanita-wanita yang beriman, muhajirat, dan mereka ini berhijrah, famtahinuhun, maka ujilah keimanan mereka. Allahu a'lamu biimanihin. Bukan karena Allah nggak tahu keimanan mereka jujur atau dusta, tapi Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Dari sisi akidah, dalam ayat ini Ahlus Sunnah menetapkan bahwa akidah itu bukan hanya perkara-perkara yakiniyat, tapi akidah itu juga perkara-perkara ghalabatul dhon. Ini berbeda dengan kelompok mutakallimin dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya. Mereka hasrul akidah fil yakiniyat. Mereka itu membatasi akidah itu harus dari sesuatu yang yakin. Mereka nggak mau menerima sesuatu yang sifatnya itu ghalabatul dhon, dugaan kuat. Paham maksudnya ya? Jadi mereka itu mempersyaratkan namanya akidah
itu harus dari sesuatu yang meyakinkan. Harus sampai derajat yakin. Adapun kalau derajatnya itu dugaan kuat, ya dugaan kuat, maka itu nggak bisa dijadikan sebagai akidah. Ya, maka ini bukan kebiasaan Ahlus Sunnah. Ya, gara-gara ini mereka menolak hadis apa? Ahad. Ya, gara-gara mempersyaratkan akidah itu harus dari sesuatu yang yakin, mereka menolak hadis ahad. Karena hadis ahad ini menurut mereka adalah hanya sebatas dugaan kuat tingkatannya. Nggak sampai tingkatan yakin, tapi cuma tingkatan dugaan kuat. Maka nggak bisa dijadikan landasan akidah. Ya, maka ini ngawur, sesat. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan akidah dengan yakin, perkara-perkara yang meyakinkan, dan juga apa tadi? Ghalabatul dzan, dugaan kuat. Nah, di antara dalilnya ini, ya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian wanita yang beriman, maka ujilah keimanannya. Nah, ketika seorang wanita datang dalam keadaan dia ini mengaku beriman, kemudian kita uji dan nampak dohirnya dia beriman, maka dugaan kuat dia itu beriman. Adapun kepastian dia beriman atau tidak, siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nggak boleh dipersyaratkan harus sesuatu yang yakin. Nah, kalau masih ada celah-celah keraguan atau hanya sebatas dugaan kuat, maka itu nggak bisa menjadikan dia kita vonis sebagai mukmin. Nggak. Ya, cukuplah kalau dugaan kuat dia orang beriman, maka kita vonis dia ini mukmin beriman. Kata Allah, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Apabila kalian telah mengetahui, tuh, mengetahui di sini pengetahuan apa? Yakin atau dugaan kuat? Dugaan kuat. Ya, apabila kalian telah mengetahui dengan dugaan kuat bahwasanya wanita-wanita ini mukmin beriman, maka jangan dibalikno kepada orang-orang kafir. Jangan dikembalikan kepada orang-orang kafir ini, mereka ini. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Ya, mereka, yakni wanita-wanita ini tidak halal lagi bagi suami-suaminya yang kafir. Demikian juga suami-suaminya yang kafir itu sudah tidak halal lagi bagi istri-istrinya yang sudah beriman. Jadi dalam ayat ini sudah diharamkan memiliki istri yang musyrik. Ya, makanya nanti disebutkan kisah para sahabat menceraikan istri-istri mereka yang musyrik. Di antaranya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menceraikan istri-istrinya yang musyrik. Ya, berdasarkan ayat ini. Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada suami-suami mereka, mantan suami mereka, mahar mereka, balikno maharnya. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Dan kabar gembiranya, tidak dilarang apabila kalian menikahi mereka. Ya, jadi menikahi wanita-wanita yang hijrah tadi yang sudah lepas dari suami musyriknya itu, boleh kalian nikahi sepanjang kalian menunaikan mahar mereka. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, dan jangan kalian menahan tali pernikahan dengan istri-istri kalian yang kafir, alias yang musyrik, yang musyrikah. Was'alu ma anfaqatum, ya, mintalah mintalah apa-apa yang kalian nafkahi, atau mintalah mahar kalian kepada mereka. Wal yas'alu ma anfaqu, dan hendaklah suami-suami itu meminta apa yang menjadi mahar untuk mereka. Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum, itulah hukum Allah yang Allah tetapkan atas kalian. Wallahu alimun hakim, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijak. Wa qad dzakarat Aisyah radhiyallahu anha tariqata imtihanin nisa'il mu'minatil muhajirat. Dan Aisyah menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW menguji wanita-wanita yang beriman ini. Yani ditanya tentang kalimat syahadat, ya, kemudian ditanya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan, kemudian diambil sumpahnya. Itu ujiannya berupa baiat
diambil sumpahnya. Faqad akhrajal Bukhari fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamtahinuhunna bihadhil ayat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji keimanan para wanita-wanita itu setelah turunnya ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat dan seterusnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah kemudian mengatakan, "Faman aqarra bihadza syart minhunna qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bay'atuki." Ketika Nabi menyebutkan syarat-syarat, kalau kalian beriman, maka kalian tidak boleh berbuat syirik kepada Allah, kalian tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri dan seterusnya. Kalau kalian setuju, barang siapa di antara kalian yang setuju dengan persyaratan-persyaratan ini, maka aku membaiat dia. Ya, aku membaiat orang tersebut. Kalaman yukallimuha bihi. Dan Nabi menyebutkan syarat-syarat yang beliau ajukan kepada wanita-wanita yang beriman sebagai bentuk ujian keimanan bagi mereka. Nah, ini sering ya kita dapati, Nabi itu menguji keimanan sebagian orang. Ya, di antaranya yang sering kita sampaikan, Nabi menguji keimanan seorang budak wanita yang mau dibebaskan sama tuannya, yaitu Muawiyah ibnul Hakam. Ya, Muawiyah ibnul Hakam ini menampar budak wanitanya. Kemudian dia menyesal, ingin membebaskan, memerdekakan budaknya itu. Maka kata Nabi, jangan. Ya, yang dibebaskan itu hanya wanita, budak yang muslimah saja. Maka bagaimana menguji keislaman sang budak tadi, keimanan sang budak ini? Maka Nabi mengajukan pertanyaan kepada sang budak. Dan ajibnya, apa pertanyaannya? Ainallah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala? Qalat fis sama, Allah berada tinggi di atas. Qala wa ma'ana, siapa aku? Maka kata budak, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka baru kemudian Nabi mempersaksikan keimanannya. A'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia wanita yang beriman. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut katanya ahli bid'ah, ini hadis muqtarib. Hadis yang guncang. Kenapa? Karena dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan atashhadina alla ilaha illallah. Bukan ainallah, tapi Nabi bertanya, apakah kau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah? Ini dua redaksi yang berbeda matanya. Berarti ini hadisnya simpang siur alias muttarib. Hadis muttarib itu hadis dhaif. Berarti kalau hadis dhaif nggak bisa diterima. Naudzubillah. Ya, padahal kata para ulama, ini dua kisah yang berbeda. Kalau kisah yang tadi itu kasusnya Muawiyah ibnul Hakam. Sedangkan kisah yang ada dalam riwayat Imam Ahmad itu kisah seorang sahabat Ansor. Dua kisah yang berbeda. Tapi taruhlah kisahnya sama. Ya, tanazul, taruhlah kisahnya sama ini. Yang satu mengatakan ainallah, di mana Allah, yang satu Nabi bertanya, apakah kau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah? Taruhlah ini kisahnya sama, maka kok dibuang dua-duanya? Harusnya yang diambil yang lebih sahih. Mana yang lebih sahih? Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Iki gak andil bid'ah di gua karo-karo. Kenapa? Karena bertentangan dengan akidah mereka. Ini hadis yang paling dibenci sama ahli bidah. Mereka berusaha untuk mendoifkan hadis ini dengan segala cara yang licik. Mereka mengatakan ini hadisnya muttarib, guncang mata. Padahal sing guncang dasi deh. Ya, naudzubillah. Baik, ala kulli hal, maka Nabi sering menguji dengan ujian-ujian pertanyaan itu. Kemudian lanjut kata Aisyah, wallahi, ini yang penting. Wallahi ma massat yaduhu yadam ra'atin qat fil mubaya'ah wa ma baya'ahunna illa biqauli. Kata Aisyah dengan sumpah, demi Allah, tangan Nabi tidak menyentuh tangan wanita-wanita itu ketika membaiat. Tidak berjabat tangan dengan wanita-wanita tersebut ketika membaiat. Nabi membaiat mereka hanya dengan apa? Ucapan, ya biqaulihi, dengan ucapan. Ya, maka haram seorang muslim
berjabat tangan dengan wanita ajnabiyah yang tidak halal baginya. Ya, sebagian ahli bidah mereka membolehkan seorang laki-laki menjabat tangan wanita yang bukan mahramnya dengan dalil bahwa Nabi ketika membaiat para sahabiat, Nabi menjabat tangannya. Maka dibantah sama Aisyah, wallahi, demi Allah, Nabi tidak menjabat tangan mereka. Nah, ini riwayat Imam Al-Bukhari. Mbok nek didhaifno pisan nang mereka. Fahadhil ayah istathnat al-muhajiratil muslimati min syartir raddi ilal kuffar. Faraja'a Umaratu wal Walid ibna Uqbah ibni Abi Mu'aid ila Makkah wa akhbara Quraisyan bidzalik. Ya, maka wanita-wanita yang hijrah ini diperkecualikan dari persyaratan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu. Sehingga wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah ini tidak dikembalikan lagi kepada orang-orang Quraisy di kota Mekah. Karena mereka wanita. Yang dikembalikan hanya laki-laki saja. Nanti ada kisahnya Abu Basir. Ya, sama dibalik nopisan sama Nabi SAW. Tapi kalau wanita tidak dikembalikan. Maka kemudian dua saudaranya Ummu Kulthum tadi, yaitu Umarah dan Al-Walid, anaknya Uqbah bin Abi Mu'aid tadi, balik ke kota Mekah tidak membawa saudarinya tadi. Dan akhirnya dia pun mengabarkan peristiwa ini kepada orang-orang Quraisy. Kemudian di sini sedikit profil dari Ummu Kulthum. Nubzatun an Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha. Wa kanat Ummu Kulthum bintu Uqbah radhiyallahu anha mimman aslama qadiman. Sebenarnya Ummu Kulthum ini bukan baru masuk Islam di peristiwa ini, enggak. Dia sudah lama masuk Islam. Wa baya'at. Ya, dan dia membaiat Nabi SAW. Qala Ibnu Sa'ad fi tabaqati, Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid hiya awwalu man hajara minan nisa ba'da hijratin Nabi SAW ilal Madinah. Jadi Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid, dia itu wanita pertama yang hijrah dari Mekah ke Madinah setelah hijrahnya Rasul. Jadi ketika Nabi hijrah, ada wanita-wanita yang juga ikut bersama rombongannya Nabi. Nah, tapi kan setelah itu sudah tidak ada yang hijrah lagi. Nah, baru kemudian Ummu Kulthum inilah wanita yang pertama kali hijrah kepada Nabi SAW ke kota Madinah. Walam na'lam Quraisyatan kharajat min baini abawaiha muslimatan muhajiratan ilallahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam illa Ummu Kulthum binta Uqbah. Dan kita tidak mengetahui ada wanita Quraisy yang nekat kabur dari kedua orang tuanya dalam keadaan dia muslim, dalam keadaan dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kita tidak mengetahui ada wanita seperti ini kecuali Ummu Kulthum ini. Kharajat min Makkah wahdaha, la ilaha illallah. Dia berangkat dari kota Mekah ijenan. Ini kalau sudah keimanan tauhid masuk ke dalam diri seseorang, ditempuh. Yang menggerakkan dia ini adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Anda bayangkan Mekah ke Madinah, berapa jaraknya? Hampir 500 kilo, 400 sekian kilo. Melaku jamaah, harim ini. Ya, sendirian. Hatta qadimatil Madinah fil hudnatil Hudaybiyah. Sampai dia tiba di kota Madinah, tatkala itu sedang berlangsung perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini yang kita katakan tadi. Tatliqu as-sahabati zaujatihim al-kafirat. Diceraikannya istri-istri sahabat yang masih kafir, yang masih musyrik. Wa talaqa as-sahabatu radhiyallahu anhum zaujatihim al-kafirati bihadzal hukmi. Maka setelah turunnya ayat tadi, surah Al-Mumtahanah, ayat berapa tadi? 10. Ya, 10 dan seterusnya. Setelah turunnya ayat itu, maka para sahabat pun menceraikan istri-istri mereka yang kafirat, yang musyrik. Wa huwa qauluhu ta'ala,
yaitu tadi dalam ayat ada kata-kata wala tumsiku bi'isamil kawafir. Dan jangan kalian mempertahankan tali, maksudnya tali pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Maka kemudian fatallaqa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu yauma idin imra'ataini kanata lahu fi syirk. Maka saat itu juga Umar ibnul Khattab menceraikan dua istri dia yang masih musyrik. Pira jamaah? Ya. Tidak cuma make sure aja, memastikan gitu loh. Fatazawwaja ihdahuma Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, setelah diceraikan oleh Umar, kemudian dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ex mantan istrinya Umar ini. Namanya Quraibah bintu Abi Umayyah ibnil Mughirah, ukhtu Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nama istrinya Umar ini adalah Quraibah. Dia itu saudarinya Ummu Salamah. Ya, saudarinya Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah Ummul Mukminin, ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu istri yang pertama diceraikan. Wal ukhra, istri yang kedua, tazawwajaha Safwan ibnu Umayyah. Setelah diceraikan oleh Umar, dinikahi oleh Safwan bin Umayyah. Wahia Ummu Kulthum bintu Jarwal. Namanya Ummu Kulthum, bukan Kulthum yang tadi ya. Ya, Ummu Kulthum bintu Jarwal. Wa akhrajal Imam al-Bukhari fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengatakan kanat Ummul Hakam bintu Abi Sufyan tahta Iyad ibni Ghanmin al-Fihri fatallaqaha. Ada putrinya Abu Sufyan yang bernama Ummul Hakam. Ya, putrinya Abu Sufyan. Dia musyrikah. Punya suami seorang sahabat yang bernama Iyad bin Ghanmin. Ya, Iyad bin Ghanmin. Nah, Iyad bin Ghanmin ini menceraikan Ummul Hakam ini. Fatazawwajaha Abdullah ibnu Utsman Ats-Tsaqafi. Maka kemudian Ummul Hakam tadi dinikahi oleh Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi. Ada yang pernah dengar nama Iyad bin Ghanmin? Dia salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yang masyhur tentang haramnya mengkritik pemimpin serangan. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Iyad bin Ghanmin. Itu hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man arada ayyan sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdi alaniyah." Barang siapa yang punya nasihat bagi pemimpinnya, maka jangan dia tampakkan nasihat itu secara terang-terangan. Tidak boleh mengkritik pemimpin di depan umum, di medsos, atau mungkin dengan demo dan yang lainnya. Ini bukan cara-cara Islam. Ya, kata Nabi, fala yubdi lahu alaniyah, walakin liyakhud biyadi. Tapi hendaklah dia gandeng tangan pemimpin itu. Wa yakhlu bihi, dan berdua-duaan dengan pemimpin itu. Fa in qabila minhu fadak. Kalau nasihatmu diterima, maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad addalladzi alaihi lahu. Namun kalau nasihatmu tidak diterima, maka tugasmu sudah selesai, yaitu kau cukup menasihati saja. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanmin radhiyallahu anhu. Wa rawa Ibnu Abi Hatim bi sanadin hasanin an Talhata ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu annahu qala. Talha bin Ubaidillah mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, yaitu tadi wala tumsiku bi'isamil kawafir, dan jangan kalian mempertahankan istri-istri kalian yang kafir. Ketika turun ayat ini, talaqtu imraati, aku menceraikan istriku.
yaitu namanya Arwa binta Rabi'ah ibnil Harith bin Abdul Muttalib. Ya, diceraikan sama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Belum. Baik, sekarang kita lanjut kisah Abi Basir radhiyallahu anhu. Ya, kisah tentang sahabat yang mulia yang bernama Abu Basir radhiyallahu anhu. Kurang berapa menit? Soalnya dawa ya kisah ini. 2 menit. Wallahu a'lam, cukup tanda ini. Ala kulli hal, kita baca saja. Istata'a Abu Basir radhiyallahu anhu wasmuhu Utbah ibnu Asid At-Thaqafi an yuflita min Quraisy. Jadi Abu Basir ini itu nasibnya sama seperti Abu Jandal. Apa? Enggak. Kondisinya sekarang itu sama seperti Abu Jandal. Diapakan sama orang-orang Quraisy? Dibelenggu. Iya, di penjara, dibelenggu. Nah, tapi ternyata Abu Basir ini yang nama aslinya Utbah bin Asid At-Thaqafi, nama aslinya, dia berhasil kabur. Ya, berhasil kabur dia dari orang-orang Quraisy. Wa yaqdum muhajiran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Dan dia pun berangkat ke kota Madinah, kabur dari kota Mekah, berangkat menuju kota Madinah, ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana radhiyallahu anhu mimman hubisa bi Makkah. Ini. Dia termasuk di antara sahabat yang dipenjara di kota Mekah. Wa udziba ala islami. Dan dia termasuk sahabat yang disiksa bukan karena kriminal, bukan, tapi disiksa karena keislamannya dia. Fakatabal Akhnas ibnu Syurai kitaban ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang Quraisy yang bernama Al-Akhnas bin Syurai. Dia menulis surat ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Wa fihi an yarudda ilaihim Aba Basir radhiyallahu anhu. Isinya surat tersebut meminta Rasulullah untuk memulangkan siapa? Abu Basir. Ya, ingin memulangkan Abu Basir kepada mereka. Wa ba'atha bil kitab ma'a rajulin kafir min Bani Amir ibn Lu'ay wa maulan ma'ahu. Nah, surat ini dibawa oleh 2 orang. Ya, orang yang pertama, orang kafir dari kabilah Bani Amir. Dan orang kedua adalah pelayannya. Ya, jadi saya ulangi, suratnya Al-Akhnas ini dibawa kurirnya ya, kurirnya itu 2 orang ini. Ya, dibawa oleh kurir 2 orang ini. Sudah masuk? Nah, masuk ya. Baik. Lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan kisah dari Abu Basir. Kita ulangi sedikit. Abu Basir, dia kabur dari kota Mekah menuju Madinah. Kemudian orang-orang Quraisy menyadari kaburnya Abu Basir ini. Maka seorang Quraisy yang bernama Al-Akhnas ibn Syuraik menulis surat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembalikan Abu Basir. Karena pasti tahu Abu Basir ini ketika kabur tujuannya kemana? Mesti ke Mekah, mesti ke Madinah. Maka surat ini dikirim oleh dua orang yang yang berasal dari Bani Amir ibn Lu'ay, dan yang satunya adalah pelayannya dia, Maula. Falamma wasala ar-rajulani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah qala lahu. Ketika dua orang ini sampai di kota Madinah, dua orang kurir ini sampai di kota Madinah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dua orang ini berkata kepada Nabi, "Al-ahdul ladzi ja'alta lana." Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, perjanjian yang kami buat antara kau dan kami. Ya, artinya tunaikan perjanjianmu ini, yaitu mengembalikan orang yang kabur dari kota Mekah menuju Madinah. Fadafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Basir radhiyallahu an ila rajulan. Maka Nabi menunaikan isi perjanjian itu. Dikembalikanlah Abu Basir kepada dua orang tadi. Dibalikno. Fa kharaja bihi hatta balagha bihi Dzul Hulaifah. Maka akhirnya dua orang tadi bersama Abu Basir pulang ke kota Mekah, balik ke kota Mekah. Nah, ketika perjalanan pulang, mereka melewati Dzul Hulaifah. Ada yang masih ingat apa Dzul Hulaifah ini? Ini tempat miqat. Dikenal ya? Bir Ali. Mereka di Dzul Hulaifah. Fanazalu ya'kuluna min tamrin lahum. Maka mereka singgah di situ dan mereka makan kurma di sana. Tiga orang ini. Faqala Abu Basir lil Amiri. Maka Abu Basir tiba-tiba berkata kepada yang mengantarkan surat tadi, yang mengawal dia balik ke kota Mekah dari Bani Amir itu. Kata Abu Basir, "Wallahi inni la ara sayfaka hadza ya fulanu jayyidan." Wallah, demi Allah, tak delok-delok pedangmu iki apik iki. Gitu ya. Tak lihat-lihat pedangmu iki jayyid, apik iki. Fastallahul akhar faqala ajal wallahi innahu la jayyid. Maka dijawab sama pelayannya tadi. Oh iya, bener. Tepak pun ancen apik iku pedangnya. Tambah dia nih. Laqad jarrabtu bihi. Aku sudah nyoba itu pedang itu. Memang luar biasa pedangnya ini. Ya, summa jarrabtu. Faqala Abu Basir radhiyallahu anhu, "Arini anzur ilaihi." Sik delok sih kata Abu Basir. Kata Abu Basir, "Arini anzur ilaihi." Coba aku ingin melihat pedang tersebut. Ya. Fa'amkanahu minhu, maka diberikan pedang itu kepada Abu Basir. Ya, qadarullah, Abu Basir dapat pengawal yang bahlul. Abu Basir dapat pengawal yang bahlul. Maka nggak lama kemudian fadarabahu bihi hatta baroda. Maka setelah didapatkan pedang tersebut, dibunuhlah orang itu oleh Abu Basir sampai dia pun tewas. Nah, sedangkan pelayannya tadi wa farral akhar wa huwal maula hatta atal Madinah. Sedangkan pelayannya tadi kabur dia, nggak tahu kemana. Nah, Abu Basir balik lagi ke Madinah. Mumpung saya cedek ya. Ya kan, dari Dzul Hulaifah ke Madinah ini masih dekat. Balik lagi ke kota Madinah. Fadakhalal masjid ya'du yaqinnul hasa min syiddati sa'ihi. Maka dia pun masuk ke dalam masjid. Ya, kemudian dia meremas-remas atau mengambil pasir menunjukkan bahwasanya dia ini sedang
gundah gulana, ya sedang ketakutan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu. Maka Nabi pun mengatakan tatkala melihat Abu Basir dalam kondisi ketakutan itu, laqad ra'a hadza du'ran. Ya, sungguh dia ini dalam keadaan yang ketakutan, dalam kondisi yang ketakutan. Salaman taha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qutila wallahi sahibi wa inni lamaktul. Kata Abu Basir kepada Nabi, sungguh ya, dua orang yang mengawalku tadi telah terbunuh. Ya, dan sungguh aku yang akan diincar sebentar lagi untuk dibunuh. Artinya Abu Basir ini sudah jadi apa? Target. Ya, pasti dia akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy karena telah membunuh utusan. Faja'a Abu Basir faqala ya Nabi Allah qad wallahi awfallahu dhimmataka qad radattani ilaihim thumma anjani Allahu minhum. Kata Abu Basir kepada Nabi. Abu Basir enggak marah kepada Nabi karena telah mengembalikan dia kepada orang-orang Quraisy, enggak dendam. Bahkan dipuji sama Abu Basir, ya Rasulullah, wahai Nabiullah, sungguh engkau demi Allah telah menunaikan janjimu. Isi perjanjian Hudaybiyah itu, yaitu engkau mengembalikan aku kepada mereka. Tapi kemudian Allah menyelamatkan aku dari mereka. Ya, Allah menyelamatkan aku dari mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam waila ummi mis'ara harbin law kana lahu ahadun. Ini kalimat kalimat kode dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia tidak menetap di kota Madinah. Kalau kau memang ingin kabur, ojo nang gini. Ya, percuma kau di sini, tak balik nomane kon. Jadi kau kalau memang nggak mau balik ke kota Mekah, mending kau ke tempat lain saja. Ya, mending kau cari perlindungan ke tempat lain. Karena kalau dia masih tetap di Madinah, maka Nabi tetap harus apa? Mengembalikan, menunaikan janji, isi perjanjian. Ya, falamma sami'a dzalik arafa annahu sayarudduhu ilaihim. Ya, ketika Abu Basir mendengar kalimat Nabi tadi, maka dipahami bahwa Nabi pasti akan mengembalikan Abu Basir kalau Abu Basir masih tetap tinggal di kota Madinah. Fa kharaja, maka dia pun pergi meninggalkan kota Madinah hatta atasifal bahri, sampai dia tiba di pesisir laut alias pesisir pantai. Nah, di pesisir pantai inilah akan menjadi base camp-nya para orang-orang yang kabur itu. Resistance, pembelot ya. Ya, di situ jadi base camp-nya para pembelot. Nanti insya Allah di pertemuan depan Abu Jandal melok manggono pisan. Ya, Abu Jandal kabur pisan ikut sama Abu Basir di tempat itu. Ya, dan nanti dari kisah Abu Basir inilah terjadi pembatalan poin yang selama ini mengganggu kaum muslimin. Hanya dibatalkan poin itu. Jadi kalau ada orang Mekah ke kota Madinah, sudah tidak perlu lagi dikembalikan lagi. Gara-gara kisah ini nanti, Abu Basir ini. Ya, tapi sayangnya setelah itu, tapi jangan wis nanti antum gak penasaran. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.